Assalamualaikum alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa nabiyina maulana Muhammadin bil qasimil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Apa kabar teman-teman sekalian? Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahi kehidupan teman-teman sekalian dimanapun bumi Allah yang sedang teman-teman pijak. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Al-hadithul khamis. Ibtalul munkarati wal bid'ah. Alhamdulillah, kita sudah masuk di hadis yang ke-5. Hadis yang ke-5 ini adalah hadis yang menurut saya perlu kita kaji bersama-sama agar tidak menimbulkan kesalahpahaman dan hanya seakan-akan bahwa hadis ini hanya milik satu pihak saja, yaitu dalam bahasan bid'ah. Sebagian orang sensitif dengan kata bid'ah dan menganggap bahwa bid'ah itu hanya diucapkan oleh orang-orang yang disebut sebagai Wahabi. Pada hakikatnya, bid'ah itu ada. Bid'ah itu ada eksistensinya dan disebutkan langsung oleh Rasulullah SAW. Saya punya muqaddimah favorit yang saya ambil langsung dari hadis Nabi SAW di dalam Sahih Muslim, dan ada juga tambahannya di riwayat Al-Baihaqi. Saya selalu mulai dengan amma ba'du fa inna khairal hadithi kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Saya ketika menggunakan muqaddimah seperti itu pernah datang salah satu orang ke saya dan bertanya, "Kamu sekarang udah agak Wahabi ya?" katanya. Saya bilang, "Kenapa?" Saya kira dibecanda, masalahnya serius. Dia nanya begitu tuh serius. "Kenapa? Kamu tadi pakai muqaddimahnya Wahabi." Bro, itu muqaddimah yang dipakai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam khutbah Jumatnya, dan juga merupakan salah satu muqaddimah favoritnya Rasulullah. Ketika Rasulullah memulai dengan Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Amma ba'du fa inna khairal hadithi ila akhiri. Itu Rasulullah. Kamu bilang Rasulullah Wahabi begitu? Enggak. Bid'ah ini hakikatnya disepakati oleh semua golongan. Semua golongan mengakui bahwa bid'ah itu ada. Semua golongan yang mereka itu tidak ingkar terhadap hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka meyakini bid'ah itu ada. Tapi mereka berdebat bukan pada eksistensi bid'ahnya. Mereka berdebat perihal pemahaman mereka terhadap bid'ah itu sendiri. Oke, mari kita langsung masuk ke pembahasannya. Santai dulu, gak usah panas. Walaupun hakikatnya pasti panas, saya mau jelasin bahasan bid'ah selembut apapun dan sekompleks apapun, pasti ada sebagian orang yang akan tetap panas. Lihat aja nanti di comment section ini, pasti akan ada orang yang berantem. Bismillah. An Ummil Mu'minina Ummi Abdillah Aisyah radhiyallahu anha qalat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa raddun. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Wa fi riwayatin li Muslimin, man 'amila 'amalan laysa 'alaihi amruna fahuwa raddun. An Ummil Mu'minin, dari Ummul Mu'minin. Siapa Ummul Mu'minin? Ummul Mu'minin adalah julukan bagi istri-istri Rasulullah. Artinya ibu, Mu'minin artinya orang-orang beriman. Jadi Ummul Mu'minin artinya adalah ibu orang-orang beriman. Mereka adalah istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abul Mu'minin siapa ya? Rasulullah. Nah, kita hari ini darurat pengetahuan perihal Ummul Mu'minin. Banyak di antara masyarakat yang mengaku bahwa diri mereka adalah orang Islam, yang mengaku bahwa mereka mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi ketika ditanya untuk menyebutkan siapa saja istri-istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka kebingungan. Mentok-mentok, kalau mereka tahu, biasanya kebanyakan masyarakat tahunya cuman Ibunda Aisyah dan Ibunda ini siapa? Ibunda Hafsah. Ibunda Aisyah dan Ibunda Hafsah. Itu sebagian besar yang diketahui oleh masyarakat. Padahal masih banyak. Terserah teman-teman gimana cara ngafalinnya, tapi saya berharap selesai video ini, nanti videonya udah mati, kalian langsung buka Google, tulis istri-istri Rasulullah SAW, terus kalian hafalkan. Kalau saya
ngafalinnya pakai metode ngafalin ada satu nazam. Khalili sab'a aqli hula zaini halatin zahajafnaha ramzan sahihan muhadzaba. Kalian hafalin itu, niscaya kalian insyaallah akan tahu. Khalili sab'a aqli hula zaini halatin zahajafnaha ramzan sahihan muhadzaba. Khalili, huruf awalnya apa? Kha. Siapa? Sayyidatina Khadijah. Ibunda Khadijah. Sa, siapa? Saudah. Ini urut berdasarkan urutan berarti. Sin, apa? Saudah, istri Rasulullah. Ibnatu Zam'ah. Kemudian Aqli, Ain, diambil Ain. Siapa? Sayyidatuna Aisyah, ibnatu Abi Bakar radhiyallahu an. Kemudian Aqli, Hula, apa? Ha siapa? Hafsah, ibnatu Umar radhiyallahu anhuma. Kemudian setelah itu Hula, Zaini, Zai. Siapa? Ada dua. Sama-sama namanya sama lagi, Zainab. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki dua istri yang namanya sama, yaitu Sayyidatuna Zainab. Zaini, Halatin, Hindun, Zaha, Zainab lagi, Jafnaha, Juwairiyah, Ramzan, Ramlah, Sahihan, Safiyah, Muhadzaba, Maimunah, Ridwanullah Ta'ala alaihinna ajma'in. Apakah istilah Ummul Mukminin ini sudah ada dari zaman Rasulullah? Ada, dan bahkan diucapkan langsung oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Suatu hari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha pernah cemburu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai terjadi percekcokan lah. Tapi percekcokan yang biasa terjadi di dalam rumah tangga siapapun. Sehingga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada saat itu berkata di hadapan para sahabat, "Gharat ummukum, gharat ummukum." Ibunda kalian sedang cemburu. Ibunda kalian sedang cemburu. Nah, jadi ada dalilnya langsung dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ummu Abdillah. Ummu Abdillah. Siapa yang dimaksud dengan Ummu Abdillah? Ibunda Abdillah. Loh, berarti Rasulullah bersama Ibunda Aisyah itu punya anak namanya Abdullah. Kok begitu? Enggak begitu, brother. Mari kita bahas ya. Di sini. Jadi, Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an ini memiliki 7 putra dan putri. Sayyidina Abu Bakar memiliki 7 putra dan putri. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, sorry. 6. Ada 6, ya. Kemudian, salah satunya adalah Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Ibunda Aisyah memiliki saudari yang bernama Asma. Asma memiliki suami bernama Zubair, yang terkenal sekali, Zubair. Kemudian, Ibunda Asma, Sayyidatuna Asma dan Sayyidina Zubair ini menikah dan memiliki putra bernama Abdullah. Nah, istilah Ummu Abdillah ini adalah penisbatan kepada ponakannya beliau, yaitu Abdullah. Makanya Ibunda Aisyah dijuluki apa? Dijuluki Ummu Abdillah. Dijuluki Ummu Abdillah. Ibunya Abdullah. Aman? Aman. Bismillah. Kita lanjut lagi. Aisyah radhiyallahu anha. Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Ibunda Aisyah radhiyallahu anha adalah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memiliki kelebihan dibandingkan perempuan-perempuan lain yang pernah hidup di muka bumi ini. Beliau bahkan dikategorikan sebagai perempuan terbaik kelima. Perempuan terbaik kelima yang pernah ada. Perempuan terbaik itu kan ada Asia, ada Ibunda Khadijah, ada Fatimah Zahra. Kemudian ada satu lagi. Siapa ya? Satu lagi. Maryam. Sayyidatuna Maryam. Kemudian ada sebagian ulama yang nambahin lagi yang kelima, siapa? Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Beliau dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tepat 1 bulan setelah Rasulullah menikahi Ibunda Saudah. Pada saat itu posisinya masih 3 tahun sebelum hijrah. Sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama dengan para sahabat hijrah, 3 tahun sebelumnya Rasulullah menikahi Ibunda Aisyah. Kemudian Ibunda Aisyah termasuk sebagai al-mukthiruna minar riwayati minas sahabah, ya, yaitu golongan
para sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan beliau kalau tidak salah berhasil meriwayatkan 2210 hadis. 2210 hadis, bayangkan. Bahkan disebutkan oleh para ulama, andai kata Ibunda Aisyah tidak ada, niscaya sepertiga hukum Islam itu hilang. Andai kata Ibunda Aisyah itu tidak ada, niscaya sepertiga hukum Islam itu hilang. Itu kan istri Rasulullah, maklumlah wajar banyak hadis loh. Emangnya istri Rasulullah cuma satu? Masih banyak yang lain. Ini tanpa ada tendensi untuk merendahkan yang lain. Wal'iyadu billah, nas'alullah as-salamu wal-afiyah. Gak mungkin saya kepikiran ke sana. Tapi maksud kami adalah istri Rasulullah ini memiliki kelebihannya masing-masing, memiliki spesialnya masing-masing. Karena kita sekarang fokusnya kepada Ibunda Aisyah, maka saya akan menyebutkan spesialnya Ibunda Aisyah. Istri Rasulullah SAW ada yang pakar di bidang ini, ada yang pakar di bidang ini. Kebetulan Ibunda Aisyah pakar di bidang fikih, pakar di bidang hadis, dan selalu menjadi sumber rujukan bagi sahabat-sahabat yang besar itu. Jadi dulu, sahabat-sahabat yang begitu luar biasa, besar-besar itu yang kalian temukan, itu mereka kalau kebingungan dalam perkara fikih, terutama fikih rumah tangga, mereka akan mendatangi Ibunda Aisyah, ngaji sama Ibunda Aisyah. Tentu saja miwara'i hijab, ya, dengan hijab tentunya, bukan dengan langsung ngomong begitu depan kayak kita sekarang kamera. Enggak, Ibunda Aisyah tidak seperti itu. Ibunda Aisyah sangat menjaga kehormatannya bahkan di hadapan para sahabat. Begitu. Dan ini dijadikan dalil oleh para ulama bahwa hakikatnya suara perempuan itu tidak aurat selama tidak mendayu-dayu. Ibunda Aisyah radhiyallahu anha juga pernah dibanggakan langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hadapan para sahabat. Suatu hari ada seseorang yang bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, man ahabbun nasi ilaik?" Ya Rasulullah, siapa manusia yang paling kau cintai? Rasulullah langsung secara spontan menjawab, Aisyah. Aisyah. Dan rata-rata kalau misal teman-teman temukan di dalam hadis selalu ada cerita antara Rasulullah dengan Aisyah, Rasulullah dan Aisyah, Rasulullah dan Aisyah. Dan memang spesial sekali Bunda Aisyah radhiyallahu anha. Pernah ada peristiwa besar di mana pada saat itu Bunda Aisyah sempat difitnah oleh orang-orang munafik. Kalian harus tahu banget cerita tentang ini. Cuman kalau misal saya jelaskan sekarang terlalu panjang. Nanti kita akan kemana-mana ya. Saya sarankan bagi teman-teman yang hari ini sedang difitnah ya, hari ini sedang mengalami musibah yang luar biasa, kalian wajib banget tahu cerita perihal Ibunda Aisyah yang saat itu difitnah berzina dengan salah seorang sahabat. Difitnah oleh siapa? Difitnah oleh orang-orang munafik. Nas'alullah as-salamu wal-afiyah. Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Lalu pada saat itu Ibunda Aisyah setelah beliau wafat, diangkat ruhnya dari jasadnya radhiyallahu anha, beliau diimamin oleh Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang pada saat itu sempat memimpin Madinah sebelum akhirnya dipimpin oleh Marwan. Oke, lanjut. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun." Barang siapa yang ahdath, yang mengada-ada, yang membuat sesuatu yang baru dari dirinya sendiri, fi amrina, dalam perkara kami, ay fi hukmina au fi dinina, ya, dalam agama ini atau dalam hukum agama ini, ma laysa minhu, yang tidak ada petunjuknya sama sekali, fahuwa raddun, maka ianya dianggap tertolak. Rawahul Bukhari wa Muslim, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. By the way, ada satu istilah dari kalangan para muhaddithin. Kalau semisal kalian menemukan Rawahul Bukhari dan Rawahu Muslim, biasanya ada istilah lainnya, yaitu ini dia istilahnya, muttafaqun alaih. Ya, ketika kalian menemukan istilah muttafaqun alaih, artinya adalah Rawahul Bukhari wa Muslim. Ingat itu penting banget buat teman-teman catat sekarang. Penting banget karena kalian akan menemukan istilah HR muttafaqun alaih. HR muttafaqun alaih. Maksudnya apa ini maksud dengan muttafaqun alaih? Artinya hadis tersebut diriwayatkan oleh Bukhari dan diriwayatkan oleh Muslim. Lanjut. Kita baca dulu hadisnya. Wa fi riwayatin Muslimin, tadi diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, sekarang hanya diriwayatkan oleh Imam Muslim saja, ya. Man amila amalan, barang siapa yang beramal dengan satu amalan, laisa alaihi amruna, yang tidak ada contohnya dari kami, yang tidak pernah kami perintahkan, yang tidak pernah kami tunjukkan, fahuwa raddun, maka amalan tersebut tertolak.
Dan ini disebut sebagai bid'ah. Oke, mari kita bahas sekarang. Apa itu bid'ah? Bid'ah adalah sesuatu yang diada-adakan dalam perkara agama ini. Bid'ah adalah sesuatu yang diada-adakan dalam perkara agama ini. Hakikatnya, semua ulama-ulama yang hari ini kita temukan, yang maksain banget pendapat mereka, itu hakikatnya, kalau misal mereka gak debat, itu selesai semua perkara. Karena semua itu punya sandaran hukum masing-masing. Semua ulama itu menyepakati eksistensi adanya bid'ah, tapi mereka tidak menyepakati perihal pemahaman mereka terhadap bid'ah. Dan semua ulama menyepakati bahwa bid'ah itu dibagi menjadi beberapa macam. Semua ulama bersepakat, siapapun, semua ulama sepakat bahwa bid'ah itu dibagi menjadi beberapa macam. Tapi mereka tidak sepakat perihal pembagiannya. Oke, yang disepakati, kita sebut yang disepakati. Apa yang disepakati? Eksistensi bid'ahnya. Disepakati. Itu yang pertama. Yang kedua, adanya pembagian bid'ahnya. Itu yang disepakati. Oke? Saya ulang. Yang disepakati adalah eksistensi bahwa bid'ah itu ada dan pembagian bid'ah itu ada. Itu disepakati oleh semua ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Lalu apa yang tidak disepakati? Pemahaman mereka terhadap bid'ahnya dan pembagiannya. Pembagiannya yang tidak mereka sepakati. Mereka sepakat bahwa pembagian itu ada, tapi pembagiannya seperti apa itu yang tidak disepakati oleh para ulama. Ada yang membagi bid'ah sebagai adiyah, ibadiyah, ada i'tiqadiyah, ada amaliyah, ada fi'liyah, ada tarkiyah, ada haqiqiyah, ada idhafiyah. Tidak akan jauh-jauh dari ini. Nanti ada lagi di sini, cuman kita bahas dulu yang ini. Dan bid'ah yang dianut, pembagian bid'ah yang dianut oleh mayoritas masyarakat Indonesia adalah bid'ah yang dijelaskan langsung oleh Al-Imam Syafi'i rahmatullah ta'ala alaih. Apa perkataan Al-Imam Syafi'i? Qala Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, ma uhditha, segala sesuatu yang diada-adakan. Tadi kan kita sebut man ahdatha. Ya, sekarang bahasanya ma uhditha. Segala sesuatu yang diada-adakan. Oke? Tolak ukurnya ini. Wa khalafa kitaban. Dan dia menyelisihi kitab. Apa yang dimaksudkan kitab? Al-Quran. Au sunnatan, atau menyelisihi sunnah Rasulullah, hadis Rasulullah. Au ijma'an atau ijma', au atharan atau athar. Fahuwa al-bid'atu dhallah. Maka ia dianggap sebagai bid'ah dhallah atau bid'ah yang sesat. Bahasa lainnya al-bid'atul madhmumah. Bahasa lainnya al-bid'atul dhalalah. Oke? Oke, paham ya? Bismillah. Yang kedua, wa ma uhditha, dan segala sesuatu yang diada-adakan, segala sesuatu yang baru, minal khairi, namun ianya masih dalam perkara yang bagus, masih dalam perkara yang indah, walam yukhalif syai'an min dhalik, dan tentu saja perkara yang baru tadi itu tidak menyelisihi apa? Tidak menyelisihi Al-Quran, tidak menyelisihi sunnah, tidak menyelisihi ijma', tidak menyelisihi asar. Fahuwa al-bid'atul mahmudah. Maka ia dianggap sebagai al-bid'ah al-mahmudah. Bid'ah yang terpuji. Atau bahasa Indonesianya yang paling ramai disebut oleh banyak orang adalah bid'ah hasanah. Bukan perkataan saya, tapi perkataan Al-Imam Asy-Syafi'i. Lebih banyak lagi pembagiannya ada. Dan ini adalah pembagian yang dianut oleh mayoritas para fuqaha. Yang pertama kali membagi ini adalah, kalau gak salah, Al-Imam Al-Izz bin Abdissalam rahmatullah ta'ala alaih. Dan diikuti oleh jumhur para fuqaha. Di antaranya adalah Al-Imam Nawawi. Siapa Imam Nawawi? Yang punya arba'in yang kita dari tadi baca hadisnya itu. Yang dari tadi kita baca hadisnya itu. Diikuti oleh Imam Nawawi. Diikuti oleh Imam Ibn Hajar. Dua Ibn Hajar, Ibn Hajar Al-Asqalani dan Imam Ibn Hajar Al-Haytami. Kemudian diikuti oleh Imam Sakhawi. Kemudian diikuti oleh Imam As-Suyuti. Dan banyak ulama-ulama lainnya.
dan juga diikuti oleh banyak ulama lainnya. Bagaimana pembagian para jumhur fuqaha, jumhur para ulama-ulama fiqih terhadap bid'ah? Mereka membagi bid'ah itu menjadi 5. Ada bid'ah yang wajib, ada bid'ah yang mustahabbah, ada bid'ah yang mubahah, ada bid'ah makruhah, ada bid'ah muharramah. Ini kita nukil perkataan Imam Nawawi. Kenapa saya mengambil nukilan dari Imam Nawawi, bukan dari Imam Al-Izz bin Abdus Salam yang menjadi pelopor? Karena kita lagi baca kitabnya Imam Nawawi. Qala Imam Nawawi rahimahullahu taala, berkata Imam Nawawi rahimahullahu taala, kullu bid'atin dhalalah, ketika beliau membahas tentang kullu bid'atin dhalalah. Hadis yang kita baca tadi itu adalah man ahdatsa fi amrina hadza laysa minhu fa huwa raddun. Ya, atau man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa raddun. Dan dalam hadis yang lain yang nanti di Arba'in Nawawiyah, di hadis selanjutnya nanti akan disebutkan juga kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Itu masih satu narasi semuanya. Hadza 'amun makhsus. Saya sebenarnya sekarang sedang kesulitan menjelaskan kepada teman-teman sekalian perihal 'amun makhsus. Tapi saya gemes banget, insya Allah kita ke depannya setelah selesai Arba'in Nawawi mungkin kita akan bikin sesi untuk membahas beberapa istilah-istilah yang saya rasa perlu sekali diketahui dan dipelajari oleh umat Islam, atau tidak hanya umat Islam, dipahami oleh semua orang-orang yang bisa mikir dalam perkara apa? Dalam perkara amun maksus, umumun khusus, perkara yang sifatnya am dan sifatnya khusus. Kalau dalam kategori ada yang disebut sebagai am maksus, al-amul maksus, ada yang disebut sebagai al-amul ladzi yuradu biha al-am bihil khusus, ya, al-amul maksus. Terus ada al-amul ladzi yuradu bihi al-khusus. Ada nazamnya. Gimana nazamnya? Wadzul khususi huwa ma yusta'malu wa fi kulli. Buset, hafalan saya hilang semua. Astagfirullahaladzim. Malu rasanya ini. Saya ini tipikal orang kalau disuruh ngafalin itu cepet banget, tapi cepet juga hilangnya. Mungkin karena kebanyakan maksiat, kebanyakan buka TikTok. Saya tuh di sini punya banyak banget nih. Saya punya di sini nih. Kerjaan saya ketika saya lagi gabut, ya ngafalin. Saya belum selesai begitu. Saya lagi ngafalin Alfiyah Suyuti yang fi ilmu al-hadis. Biasanya, semoga habis ini enggak. Biasanya nanti kalau udah selesai, saya akan mengingat nazamnya selama sebulan, atau bahkan nggak sampai sebulan, habis itu lupa lagi. Tapi ketika disuruh ngalang lagi, langsung hafal. Jangan ditiru ya. Kalian kalau udah hafal itu, usahakan agar kalian hafalnya mutqin banget. Jangan kayak saya. Ya Rabb, astagfirullahaladzim. Oke, apalagi di dalam mantiq ada disebut sebagai an-nisabul arba'. Ada umumun khususun mutlak, umumun khususun min wajhin, ada tabayun, ada tasawi. Itu penting banget dan saya berharap semua orang itu harus tahu itu. Ketika saya ngobrol di real life sama teman-teman saya, kadang mereka itu ngomongnya ngawur. Kenapa? Karena mereka gak tahu bagaimana cara membedakan am atau sesuatu yang sifatnya umum dan mana sesuatu yang sifatnya khusus. Kadang nyebelin gitu loh. Cuman ya gimana? Insya Allah kapan-kapan pokoknya saya harus bahas itu. Biar kita nanti ngobrolnya nyambung. Karena istilah ini adalah istilah yang harusnya umum dipakai oleh masyarakat. Wal muradu ghalibul bid'ah. Yang dimaksud bid'ah di sini adalah ghalibul bid'ah atau mayoritas bid'ah. Qala ahlul lughah, berkata para pakar bahasa, hiya kullu syai'in umila ala ghairi mithalin sabiq. Segala bid'ah itu adalah segala sesuatu yang dilakukan tanpa ada contoh sebelumnya, tanpa pernah dilakukan oleh orang-orang sebelumnya. Qala al-ulama, berkata para ulama, al-bid'atu khamsatun, bid'ah itu ada 5, wajibah, wajib, wa muharram, wa mandubah, wa makruhah, wa mubahah. Ada yang wajib, ada yang muharram, ada yang mandubah, Intinya bid'ah itu hukumnya menjadi 5, bisa jadi wajib, bisa jadi mustahab, bisa jadi mubah, bisa jadi makruh, dan bisa jadi haram. Ini adalah pendapat jumhur. Tapi kita juga tidak boleh ingkar bahwa ada sebagian di antara para ulama yang menganggap bid'ah itu tidak terbagi. Maksudnya, mereka itu tidak percaya bahwa di sana itu ada yang disebut sebagai bid'ah hasanah. Kita tidak boleh ingkar. Contohnya,
Sebagaimana yang dinyatakan oleh Imam Asy-Syaukani dan juga dinyatakan oleh Imam Asy-Syatibi rahmatullah taala alaihima. Mereka juga bukan ulama kaleng-kaleng. Mereka adalah dzurril ulama dan mereka ingkar terhadap pembagian bid'ah semacam ini. Mereka ingkar. Makanya saya termasuk orang yang legowo. Mohon maaf, mungkin agak sedikit berbeda dengan manhaj sebagian orang. Saya termasuk orang yang legowo dengan perbedaan para ulama dalam memahami bid'ah. Saya termasuk yang legowo. Dengan catatan gak maksain. Kalau udah maksain saya sebel banget. Saya lemparnya. Bercanda. Kalau udah masuk ke dalam ranah maksain, saya udah sebel. Ada contohnya lagi. Al-Imam Abu Syamah rahmatullah ta'ala alaih, gurunya Imam Nawawi, itu menyebutkan di antara sebagian bid'ah terbaik, itu perkataan Imam Abu Syamah, bid'ah terbaik yang dilakukan di zaman itu ya, adalah perayaan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perayaan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sekarang kita menemukan ada orang yang enggak terima ketika Maulid dibilang bid'ah. Saya adalah termasuk orang yang Maulidan. Saya Maulidan. Tapi di dalam hati saya meyakini bahwa Maulidan itu bid'ah. Loh, bid'ah aku masih? Karena saya meyakini bahwa bid'ah itu ada bagian-bagiannya dan maulid itu bid'ah hasanah. Jadi teman-teman, ketika nanti dibilang maulid itu bid'ah, jangan marah. Jelasin aja. Oh, kamu meyakini bahwa bid'ah itu tidak ada bagiannya ya? Oke, terima kasih. Itu letak perbedaan kita. Saya memang tahu bahwa maulid itu bid'ah, tapi saya meyakini bahwa bid'ah itu ada bagiannya. Ada bid'ah yang diperkenankan dan bid'ah yang tidak diperkenankan. Dan saya meyakini bahwa bid'ah yang tidak diperkenankan, maulid Nabi adalah bid'ah yang diperkenankan dan bahkan justru dianjurkan. Seperti itu. Terus nanti kalau misalnya dijawab, wah dalam maulid itu kan banyak sekali bahasan pertentangannya. Maka bilang aja, oke, kita bisa saja saling berdebat perihal maulidnya. Tapi isi maulidnya kadang-kadang kita bisa sepakat. Contohnya, Mbah Hasyim Asy'ari itu punya satu kitab yang dimana andai kata kita sebarkan bahasa Imam Asy'ari di hadapan sebagian, saya gak sebut semua, sekali lagi, kalau berilmu gak akan mungkin komentar macam-macam. Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama, itu punya satu kitab yang saya berharap kitab ini dikaji setiap menjelang Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, menjelang Rabiul Awal. Mana lagi kitabnya? Ini dia. Nih. At-Tanbihat Al-Wajibat liman yasna'ul Maulid bil munkarat. Peringatan yang wajib bagi setiap orang yang mau mengadakan maulid, yang suka mengadakan maulid dengan perkara-perkara mungkar. Salah satunya yang ditentang oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari adalah adanya musik, bukan duf, adanya musik dalam perayaan maulid. Dan kalian akan kaget. Dan andai kata penjelasan-penjelasan seperti ini kita sebutkan di hadapan sebagian masyarakat, akan tertuduh Wahabi. Padahal enggak. Kita ini perlu loh mempelajari usul-usul yang disebut sebagai Wahabi dan usul-usul yang bukan Wahabi. Saya beberapa kali tertuduh Wahabi. Padahal saya beda secara akidah, saya enggak. Saya secara akidah ya enggak. Saya masih maulidan. Secara akidah juga berbeda dengan mereka. Tapi berapa kali saya tertuduh dengan hal-hal yang semacam itu. Kenapa? Karena saya seringkali menyampaikan sesuatu yang selama ini mungkin dianggap keras oleh sebagian orang. Padahal saya berusaha kembali kepada nas-nas para ulama-ulama terdahulu. Nasallallahu alaihi wasallam. Dari kelompok sebelah juga kadang suka terlalu keras sama kita. Nentangnya itu kadang sampai ke arah maksain banget. Sampai yang mencela, sampai mengucapkan hal-hal yang jorok dan sebagainya. Nasallallahu alaihi wasallam. Sebagian. Saya berharap ini dikit kok. Coba lihat kan. Ini cuman 61 halaman nih. 59 halaman. Tapi kitab ini bagus banget. Coba ya, kapan-kapan kita baca bareng-bareng nih. Nih, ini penting nih. Wah.
bagus nih kitab nih. Ya Rob. Sampai mana? Mana kitab tadi? Nah ini. Sudah ya? Ya sudah. Oke. Jadi dalam perkara bid'ah, ini banyak sekali bahasan-bahasan para ulama. Sudah? Oh iya, tadi saya masih kebingungan. Bid'ah itu kan contohnya bid'ah yang tidak diperkenankan. Kalau kita mengacu kepada pernyataan Imam Ibn Hajar, ini kita Al-Haytami, coba ini rujukan saya mana tadi saya lupa. Al-Fathul Mubin, coba. Salah satu contohnya yang sering kali kita temukan, amalan ini dilakukan oleh masyarakat Indonesia, ini dia. Yang dianggap oleh Imam Ibn Hajar Al-Haytami menukil dari pernyataan Imam An-Nawawi ini. Wa minhu, termasuk di antara bid'ah yang dilarang, bid'ah yang jelek adalah wa minhu as-salatu Lailatul Raghaib awal Jum'atin fi Rajab wa Lailatul Nisfi min Sya'ban. Salat Lailatul Raghaib di awal Jumat di bulan Rajab dan salat nisfu Sya'ban. Fahuma bid'atani madhmumatani. Dua-duanya adalah bid'ah yang jelek, bid'ah yang tercela. Dan banyak contohnya lainnya. Dan contoh selanjutnya juga yang disebutkan oleh Imam Ibn Hajar, mana lagi tadi? Orang-orang yang menyandarkan nama mereka terhadap tasawuf, padahal hakikatnya mereka sama sekali tidak mewakili tasawuf. Bahkan beliau menyebutkan fahum bismil fisqi awil kufri ahaqqu minhu bismit tasawuf. Mereka jauh lebih pantas untuk disebutkan, disandarkan namanya dengan kekufuran atau kefasikan dibandingkan disandarkan namanya dengan istilah-istilah tasawuf. Hadza wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.